kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Itulah karakter. Di sana tadi sudah disampaikan oleh Mas Komisioner KPK, ada persoalan-persoalan yang etis. Itu persoalan etis, persoalan etis harus dipahami, dipelajari, dan dilakukan setiap hari. Teman-teman semua, kita menuju ke pemateri yang kedua. Kita akan melihat bagaimana sudut berbicara anti korupsi dan pandangan Bapak, saya sebut Profesor Dr. Yudhistira Bagus Herawan SIMS. Kita beri tepuk tangan, teman-teman. Pak Denny, saya akan membacakan daftar riwayat hidupnya. Ya, beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Madura. Kelahiran Surabaya 17 Desember tahun 1962. Beliau ini termasuk orang yang setia, ya. Kenapa saya bilang setia? Karena kalau kita lihat di pendidikan formalnya dari S1, S2, dan S3, beliau tetap setia di Universitas Airlangga. Tapi hatinya tetap untuk Sriwijaya Madura. S1, S2, S3 seperti yang saya sampaikan tadi, beliau menamatkan di Universitas Airlangga. Kemudian secara jabatan struktural dari tahun 1988, mulai tahun 1988 ya hingga 2023, beliau menjabat di kedudukan struktural di Universitas Sriwijaya Madura dari Kepala Hubungan Masyarakat Universitas Bangkalan sebelum menjadi UTM. Kemudian pernah menjadi Kepala Pengabdian Masyarakat, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, kemudian pernah menjadi pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Bangkalan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangkalan tahun 2000 hingga 2001, kemudian beliau menjadi pembantu Rektor 3 di Universitas Sriwijaya, PLT pembantu Rektor 3 tahun 2005 sampai 2007, kemudian 2013 beliau menjadi Dekan di Fakultas Hukum UTM. Kemudian 2015 sampai 2023, 2 periode beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Sriwijaya Madura. Oleh karena itu, kita beri kesempatan kepada Bapak Dr. Yudhistira Bagus Herawan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan barokahnya. Yang saya hormati Mas Rektor UTM Pak Salfi, saya menyebutnya Mas Rektor. Bapak Nurul Gufron, sahabat saya, satu grup BA dari orang-orang pidana dan kriminologi, dan Bu Emma juga teman satu grup juga ini di grup WA ya, biasa kalau grup WA itu kan ngecek kiri kanan dan seluruh pimpinan. Di sini ada Pak Rijul dan lain-lainnya, ada Kepala Biro dan seluruh panitia dan ketua serta pengelola UKM yang baru dibentuk, yang singkatannya membuat saya agak migren panjang, dan seluruh mahasiswa yang saya hormati. Sebelum saya mulai, Mas Komisioner dan moderator, saya izin di podium ya. Baik, terima kasih. Kalau harusnya dia hanya main mandikan sendiri. Kalau saya senang dulu. Baik, langsung pada pokok persoalan. Jadi kalau dari paparan yang saya sampaikan, maka di slide pertama, lanjut Mas, itu yakinlah kita bahwa kita sebagai manusia paling tidak ya, ada 4 aspek kehidupan kita. 1, the body, tubuh kita.
think, berpikir, heart and soul, jantung hati, dan adanya di mana itu biar Pak ahli yang menjelaskannya. Di situ ada aspek faith, keimanan, dan ini semua sangat-sangat penting. Kenapa? Karena pada saat kita berdiskusi tentang semangat atau karakter anti korupsi, pastilah kita tidak sedang berdiskusi tentang tubuh. Ada sedikit detail brain, yang paling banyak adalah heart and soul. Nah, situ saya katakan bahwa batin kita banyak ya, mulai sistem pernafasan, sistem kerangka, bagaimana bentuk tubuh itu kita bisa belajar sendiri dan sebagainya. Namun yang terpenting bahwa ya satu hal, misalnya di situ kita berbicara tentang brain, to think itu kita terkait dengan kecerdasan intelektual. Inilah yang saudara lebih suka mengatakan IPK berapa, IPK mereka berapa. Jadi tentang to think tadi, IPK kompetensi, baik kompetensi pikir maupun kompetensi keterampilan yang disampaikan oleh Pak Gufron, bahwa ada persoalan-persoalan keterampilan yang akan dimiliki oleh seorang sarjana hukum. Clear. Nah, persoalannya adalah kita nanti masuk kepada persoalan heart and soul. Apa itu heart and soul? Adalah untuk merasakan itu feeling love, itu feel. Gak ada di otak kita. Perempuan biasanya hatinya lebih cepat daripada otaknya, emosinya lebih kencang. Kalau perempuan lagi marah itu, waduh, itu seperti senapan mesin. Satu-satunya lelaki untuk memberhentikan, kalau saya begitu istri saya ngomel, saya diam bahasa. Bukan karena takut, tapi daripada mengganggu stabilitas nasional, lebih baik diam. Ya. Berikutnya, kalau itu sudah di situ kita berdiskusi pada saat tentang heart and soul, kita berdiskusi tentang kecerdasan emosional saudara dan kecerdasan spiritual saudara. Dan semua empat aspek ini harus koheren. Koheren itu berarti harus komprehensif dan konsisten. Tidak boleh salah satu lebih dari yang lain. Tidak dapat dipisah, tapi hanya dapat dibagi untuk didiskusikan. Karena bagaimanapun juga soul itu juga sebagian itu ada di ranah otak, meskipun sebagian besar adalah ranah kecerdasan intelektual. Dilanjut mas. Nah, coba kita lanjut. Nah, itu sudah kenapa yang terbalik seperti itu. Lanjut mas, langsung ke otak saja. Oke, di situ otak itu, ya. Jadi kita bisa tahu bahwa otak adalah pusat komputer, dan otak itu adalah kecerdasan intelektual yang biasanya disebut IQ. Sehingga ada orang memprotes, itu orang pintar IQ tinggi kenapa nggak sukses? Karena nggak ada hubungannya. Karena yang ngomong tentang IPK tadi itu orang yang ngomong tentang brain, tapi dia belum berbicara tentang heart and soul serta takdir. Nggak ada hubungannya. Sehingga kalau saya berbicara jadi sekedar bilang, mahasiswa yang pintar-pintar, gaya-gayanya macam saya, Pak Rijul, Pak Safi itu maksimal jadi dosen. Yang nggak seberapa pintar jadi pengusaha. Mohon maaf ya, yang lumayan nggak pintar jadi politisi. Cuma dunia terbalik saat reuni yang karakter kita adalah pengusaha dan politisi.
kecerdasan intelektual, hakikat kompetensi, pengetahuan substansial. Tadi Mas Komisioner mengajar pelajaran tentang norma-norma hukum, pengetahuan substansial. Bagaimana hukum dalam konteks macam-macam tekstualnya, kompetensi sebagai seorang profesional dan soal bagaimana menyusun gugatan dan sebagainya. Ya, itu masuk dalam ranah kecerdasan intelektual. Itu tidak cukup untuk kita mempunyai sikap anti korupsi. Tidak cukup. Itu hanya setingkat pengetahuan dan pemahaman, knowledge and understanding. Belum ada hati dan jiwa. Nah, dilanjut. Sekarang tentang hati dan jiwa. Nah, kalau kita melihat seperti itu ya banyak ya, maka sebenarnya di mana letak hati dan jiwa? Yang paling terakhir saya katakan, hati itu sebenarnya sebuah satelit dari jiwa, satu kesatuan utuh. Jadi sekarang banyak training tentang ESQ, bukan IQ, ya kan? ESQ. Oke, clear. Sehingga pada saat ini, nah, saya akan skip saja Mas, langsung di berikutnya supaya kita lebih banyak berdiskusi. Nah, akhirnya kita sekarang pada persoalan karakter anti korupsi atau karakter suka korupsi. Di sini permainannya, yaitu saudara sedang berdiskusi kita tentang kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Itulah karakter. Di sana tadi sudah disampaikan oleh Mas Komisioner KPK, ada persoalan-persoalan yang etis. Itu persoalan etis, persoalan etis harus dipahami, dipelajari, dan dilakukan setiap hari. Bisa wawasan aspirasi, etos kerja, rasa kompeten, semangat belajar, semangat kolektif, itu semua adalah ranah kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Nah, akhirnya saya berikutnya Mas. Nah, maka saya katakan, kalau saya kuliah, yang penting mana, jiwa atau raga? Pasti lebih penting jiwa. W.S. Supratman mengubah lagu Indonesia yaitu bukan tanpa maksud, bahwa jiwa itu jauh lebih penting daripada raga, maknanya jiwa raga. Dan terjemahan tentang mensana incorporesan perlu direorientasi. Orang selalu mengatakan di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oh, belum tentu. Maling-maling yang cekatan-cekatan itu sakit jiwa semua. Pak maling kan? Berarti tidak ada hubungannya. Padahal mensana incorporesan adalah di dalam jiwa yang kuat, insya Allah membuat badan itu menjadi sehat. Banyak kan orang-orang disabilitas, tapi mereka mempunyai jiwa yang kuat, sehingga dia bisa melewati batas untuk bisa tangguh. Ini sehingga dalam konteks ini tadi paling tidak silakan saudara sebagai mahasiswa yang pemimpin paling tidak belajar untuk orang yang punya jiwa penolong, jiwa pencipta, jiwa petarung, ya, jiwa selalu benar, ya. Jiwa yang baik dan sebagainya, itu ya. Nah, saya mau skip saja karena saya juga melihat jam itu ya, sehingga pada persoalan saya langsung pada ini saja. Oke, lanjut aja Mas, saya nanti melihat. Oke, berarti pada saat kita akan mentransformasi karakter untuk menjadi mahasiswa yang
Satu slide sebelum itu mas. Oke. Ya. Jadi sejatinya saudara itu nanti kalau berlatih, syukur-syukur sampai di metodenya sampai dikeluarkan di tingkat nasional, maka sebenarnya yang kita inginkan saudara itu bukan orang yang pintar, kompeten di bidang ilmu dan skill, keterampilan, tetapi saudara harus mampu mendesain kapabilitas. Ya, mendesain kapabilitas. Kapabilitas itu apa? Karakter kali kompetensi, itulah kapabilitas. Kapabilitas adalah manusia bersumber daya. Dan kalau saudara tidak berkarakter dan tidak berkompeten, saudara manusia manusia, karena punya manusia, tapi belum menyandang gelar manusia yang bersumber daya. Ya, itu hal yang ingin saya sampaikan, sehingga di akhir ini saya membina sedikit. Intinya ini, saudara perlu, jika lo ingin diniatkan, tidak apa-apa dari beberapa kelompok. Masalah dari ketuanya dari masalah mendesain tadi, dipilih orang-orang tertentu yang menurut itu saudara, mereka yang saudara peroleh, ya saudara akhirnya mulai gelombang yang kecil itu. Ada kan banyak teori itu, saya nanti bisa ajarkan. Masalahnya kan ini waktunya tidak cukup. Saudara bisa belajar tentang itu dan suatu saat akan digelorkan teman-teman dengan multiplier effect dan diduplikasi kemana-mana, bahwa saudara perlu latihan itu bukan latihan otak, latihan ini loh, yang kata cita-cita sakitnya itu di sini. Jadi kalau saudara tidak sakit